Bis. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Oke, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, pemilik arsy yang agung, pencipta segala jenis makhluk di muka bumi, sang pemberi nikmat yang tak akan pernah bisa kita hitung berapa jumlahnya, sang pencipta dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul lagi untuk ngaji, untuk mencari ilmu, untuk mengisi hati kita dengan ilmu, ya. Yang dengan ilmu tersebut harapannya adalah semoga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir kiamat kelak. Para santri yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Syamilun Nabi, ya. Segala seluk-beluk atau segala sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, baik berupa ucapannya, pergerakannya, jalannya gimana, kemudian muamalahnya dengan orang gimana, ya, kemudian cara makannya gimana, cara duduknya gimana, cara ketemu orang gimana, ya, cara menghormati orang bagaimana, dan lain sebagainya, ya. Dan insya Allah malam ini, hari ini masih tetap pembahasan yang sama, yaitu tentang pakaian Rasulullah SAW. Kalau tidak salah ini sudah pertemuan yang kelima, kalau nggak keenam, ya, yang membahas tentang pakaian. Terakhir kali, sebagai pengingat ya, yang kita bahas terakhir kali adalah apa? Apanya? Apa terakhir kali dibahas? Ya, kain. Apanya kain? Kenapa kainnya? Apa? Iya. Nah, sudah. Ada yang bisa menambahi? Nggak ada? Oke. Ya, terima kasih sudah menjawab. Kemarin terakhir kali kita membahas tentang pakaian yang disukai Rasulullah. Salah satunya adalah pakaian hibarah. Ya, apa itu hibarah? Sudah dijelaskan kan kemarin? Sudah kan? Ya. Hibarah adalah pakaian yang terbuat dari kombinasi kain, kombinasi warna, ya. Segala jenis warna, bisa merah kuning, merah biru, putih hijau, putih hitam, biru kuning, dan lain sebagainya, ya. Intinya Rasulullah itu menyukai pakaian yang berkombinasi.
Oke. Itu pembahasan yang kemarin. Insya Allah kali ini kita membahas tentang pakaian, namun dengan warna yang berbeda. Ya, kita bacakan hadisnya. Langsung saja. An Abi Rimsah qala ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi yurdani akhdaron. Ya, dari dari sahabat namanya Abu Rimsah, ya. Beliau berkata, aku melihat Rasulullah SAW itu memakai pakaian yang terdiri dari 2 potong kain dengan garis-garis hijau pada kain tersebut. Ya, tuh. Kalau terakhir kali kita pernah membahas, yaitu Rasulullah itu kalau memakai pakaian, salah satu pakaiannya warnanya merah. Kali ini beliau meriwayatkan bahwasanya pakaian beliau itu terdiri dari 2 potong kain dengan garis-garis hijau pada kain tersebut. Tadi kan dijelaskan bahwasanya pakaian Rasulullah itu garis-garis hijau. Boleh nggak mencontohnya? Boleh nggak mencontohnya? Boleh. Insya Allah boleh. Ya. Ada yang pakai pakaian warna hijau, boleh. Garis-garis hijau, boleh. Kombinasi hijau, boleh. Tapi secara umum Rasulullah itu menyukai pakaian yang berkombinasi. Ya. Seperti itu. Sedikit ya. Tadi penjelasan dari beliau adalah tentang burdan berwarna hijau. Burdan itu adalah kain, tak ulangi ya. Burdan adalah kain jubah dengan motif kombinasi warna. Burdan adalah kain jubah dengan motif atau kombinasi warna. Maka tatkala orang itu memakai, atau misalkan ya seseorang memakai pakaian meskipun itu jubah, ya, tapi kalau misalkan warnanya itu enggak kombinasi atau warnanya polos, itu tidak disebut dengan burdan. Kenapa? Karena burdan itu hanya khusus untuk yang berkombinasi. Di sini dijelaskan burdan warna hijau, berarti jubah yang berkombinasi warna hijau, enggak polos. Di hadis yang lain disebutkan, ya, langsung saja. An Qailah binti Makhramata qalat ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi asmalu mulayyataini, ya, kanata biza'faron wa qad nafadathu wa fil hadithi qissatun tawilatun. Ya. Dari Qailah binti Mukhramah, ya. Dari Qailah anak perempuannya Mukhramah, ya. Ia berkata, aku melihat Nabi SAW mengenakan pakaian dari kain tenun yang dicelup dengan za'faron, ya, dicelup dengan za'faron, dan warna kain tersebut telah pudar. Di sini dijelaskan bahwasanya hadis ini memiliki cerita yang panjang, namun pendeknya seperti itu, ya. Salah satu sahabiah ini melihat bahwasanya Rasulullah itu memakai pakaian dari kain tenun yang dicelup dengan za'faron, dan warna kain tersebut telah pudar. Ya. Oke, kata mensyarah kitab atau penjelasannya di sini dijelaskan bahwasanya memakai kain yang dicelup dengan za'faron. Ada yang tahu apa itu za'faron? Mungkin ada yang pernah mendengar apa itu za'faron? Belum pernah? Belum? Za'faron adalah salah satu
pewangi atau parfum. Ya, za'faron adalah pewangi atau parfum yang warnanya itu merah kehitam-hitaman. Kalau nggak salah ya, merah kehitam-hitaman. Kalau bukan merah kehitam-hitaman ya merah mencolok. Ya, yang penting merah. Di sini jelaskan bahwasanya za'faron itu biasanya meninggalkan warna dan bau yang menyengat. Ya, za'faron itu memang warnanya sangat kelihatan merah. Ya. Kemudian baunya menyengat. Kalau istilah orang yang paham parfum, pahit. Baunya itu pahit. Kalau istilah orang yang paham parfum. Ya. Menyengat, kemudian pahit. Ya. Kalau orang yang paham, maksudnya itu. Dan di sini jelaskan bahwasanya kainnya itu telah dicelupkan dengan pewangi tersebut, yaitu minyak za'faron. Intinya minyak itu minyak wangi, tapi membekas warna di kainnya. Saking wanginya sampai menyengat. Saking merah warnanya sampai nempel. Ya. Itu za'faron. Kalau ingin tahu, silahkan nanti cari sendiri za'faron itu yang seperti apa. Biasanya muahal. Mungkin ada yang tahu minyak za'faron itu seperti apa, muahal. Ya. Sepengetahuan kami yaitu warnanya merah, menyala. Kalau nggak salah loh ya. Kalau yang hitam namanya misik hitam. Ya, kalau za'faron warnanya merah menyala. Ya, itu parfum atau minyak wangi. Dan hal ini tidak bertentangan dengan larangan Nabi Muhammad SAW apa? Bagi para laki-laki untuk memakai pakaian yang baru dicelup dengan za'faron, boleh berarti. Ya. Padahal di riwayat yang lain bahwasanya laki-laki itu kalau memakai parfum itu yang menyengat. Satu. Yang kedua, ciri-cirinya parfumnya enggak berwarna. Ya, parfumnya enggak berwarna. Itu laki-laki. Tapi kalau perempuan itu parfumnya enggak menyengat, ya, tapi berwarna. Ya. Wanginya enggak menyengat, tapi berwarna. Itu parfum untuk perempuan. Kalau laki-laki biasanya parfumnya itu bening, tapi menyengat. Ya, tahan lama. Dan hal ini tidak bertentangan dengan larangan Nabi. Intinya boleh seperti ini. Ya, sekalipun warnanya itu tertinggal di bajunya. Ya. Oke. Dan sebenarnya ini ada penjelasan yang panjang tentang cerita ini, cuman yang kita bahas hari ini cuma itu. Yang ada di kitab ini cuma intinya Rasulullah itu pernah pakai pakaian yang ada bekas celupan minyak za'faron. Ini cuma itu. Yang bekasnya itu kemungkinan warna merah yang sudah pudar. Oke. Kita lanjutkan. Ya. Oh ya, dan satu lagi. Dan salah satu faedah dari hadis ini adalah Rasulullah itu pakai parfumnya di baju. Kan dicelupkan. Dan za'faron itu adalah salah satu nama parfum. Minyak. Bukan air loh ya. Minyak bukan air. Ya. Jadi berarti gimana? Pakai parfum di baju boleh enggak? Boleh. Ya. Hal sekecil ini pun ada tuntunannya. Ya. Oke, kita lanjutkan ke hadis yang selanjutnya.
an Ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil bayadi minas siyabi liyalbasha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum fa innaha min khairin siyabikum ya. Dari sahabat Ibnu Abbas, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah itu bersabda, hendaklah kalian memakai pakaian berwarna putih ketika masih hidup. Ya. Kemudian kafanilah siapa yang pun yang meninggal di antara kalian dengan kain putih juga. Tuh. Kenapa? Karena kain putih adalah sebaik-baik pakaian. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pakailah pakaian warna putih. Ya, kata beliau. Ketika masih hidup. Kemudian kafanilah juga orang yang sudah meninggal dengan kafan berwarna putih. Bukan hitam loh ya. Bukan pakai jas. Bukan pakai kemeja. Tapi kafan warna putih. Ya. Jadi jangan sampai kalau misalkan ada seorang meninggal, dia Islam, ya, kemudian waktu meninggalnya dia malah pakai kafan yang bukan putih, pakai batik misalkan, atau mungkin pakai kafan berwarna-warni, merah, kuning, hijau, biru dan lain sebagainya, atau mungkin pakai gamis atau pakai jubah dan lain sebagainya, enggak boleh. Ya, kalau Islam ini yang dipakai, kain kafan berwarna putih, ya, bukan kemeja kemudian pakai jas, bukan, ya, atau pakai dasi misalkan, ya. Jadi apa pakaiannya? Hidup pakaiannya putih, mati pakaiannya juga putih. Nah, gitu kata Rasulullah. Kenapa? Karena kain putih adalah sebaik-baik pakaian. Mungkin nanti akan ada yang bertanya, Ustaz, boleh nggak tiap hari pakai pakaian putih? Silahkan. Ya. Ini bisa kita contoh. Entah itu laki-laki maupun perempuan, ini bisa kita contoh. Ya. Dan salah satu tujuan dari kita belajar tentang Rasulullah adalah gimana sih atau apa sih yang bisa kita contoh dari beliau, dari adabnya, dari gerak-geriknya, dari tata cara bicaranya, ya, dari busananya. Nah, oh ternyata Rasulullah itu suka pakaian putih. Aku tak pakai putih aja lah. Itu tinggal make dapat pahala. Make tok loh dapat pahala. Ya. Tapi harus didasari dengan niat. Saya pakai putih ini karena mencontoh Rasul. Ya. Kalau nggak ada niat, ya kemungkinan besar nggak dapat pahala mencontoh karena niatnya nggak ada. Ya. Paham ya sampai sini ya? Paham? Oke. Berarti pakaian terbaik menurut Rasulullah apa warnanya? Putih. Oke, itu tentang warna. An Samurah bin Jundub, ya, dari sahabat Samurah bin Jundub. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilbasul bayado fa innaha atharu wa atyabu wa kaffinu fiha mautakum. Ya, kurang lebih sama ya. Pakailah pakaian berwarna putih karena ia lebih suci dan bagus. Kafanilah siapa saja yang meninggal di antara kalian dengan pakaian berwarna putih. Ya, kurang lebih hadisnya sama, ya, mirip intinya.
pakailah pakaian warna putih, kemudian kafanilah juga warna putih. Ya. Karena kata Rasulullah SAW, fa innaha adharu wa atyab. Ya, karena ia atau pakaian putih itu lebih suci dan lebih bagus. Kemudian pensyarah menjelaskan bahwasanya maksud pada umumnya pakaiannya adalah berwarna putih. Itu memiliki dua sifat ini. Lebih suci, ya. Umumnya kalau warna putih itu kelihatan lebih suci. Ya. Lebih bagus atau enak dipandang. Lebih suci karena pakaian berwarna putih saat dicuci akan memudahkan kita untuk melihat jika ada kotoran. Ada lemahnya, ada tanahnya, mungkin ada spidolnya atau apa, itu langsung kelihatan. Ya, saat nyuci itu langsung kelihatan. Atau mungkin ada coklat-coklatnya, ya, ada tumpukan keringatnya di sana, jadi warnanya agak kuning-kuning gimana gitu. Aslinya putih bersih, waktu mau dicuci loh kok kuning. Ya, karena terlalu banyak keringat. Oke, jadi itu lebih mudah juga untuk mengenali bahwasanya ini kotor atau enggak. Ya. Dan juga mudah membersihkannya karena langsung tertuju. Oh ini kotor, langsung dibersihkan, langsung kelihatan gitu loh intinya. Kemudian berbanding terbalik dengan warna hitam atau gelap. Ya, biasanya itu susah. Ini sudah bersih atau belum? Ya, nggak kelihatan. Bahkan bekas keringat yang di baju putih itu berwarna coklat, di baju hitam nggak kelihatan. Di baju abu-abu apalagi baju coklat, nggak kelihatan sama sekali. Ya, bekas-bekas keringat yang nempel di baju itu nggak kelihatan. Ya, tapi kalau bajunya warna putih, insya Allah kelihatan, jelas malah. Ini baju putih kok pucuknya kuning, nah, kelihatan jelas. Ini baju putih tapi kok gulonnya atau lingkarannya itu warna coklat, nah itu kelihatan. Tapi kalau pakaian yang pramuka, warnanya coklat, dipakai seminggu misalkan, atau dipakai 2-3 hari, nggak akan kelihatan hitam-hitamnya atau nggak akan kelihatan coklat-coklatnya. Tapi kalau baju putih dipakai berapa jam langsung kelihatan seret coklat. Nah, ya, itu sifat alaminya atau sifat umumnya seperti itu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga saking mengutamakannya pakaian warna putih dibanding warna yang lain, ya, beliau itu sampai berdoa. Ya, doanya adalah Allahumma naqoni minal khotoya kama yunaqqas tsaubul abyadu minad danas. Mungkin ada yang pernah mendengar lafaz ini. Ya. Ya Allah, sucikanlah aku dari noda-noda dosa sebagaimana pakaian berwarna putih dibersihkan dari noda. Disebutkan juga pakaiannya warna putih. Bersihkanlah aku dari dosa, ya, sebagaimana pakaian berwarna putih yang dibersihkan dari noda. Ya. Sampai dijadikan doa sama beliau. Saking utamanya warna putih, utamanya pakaian warna putih. Ya, seperti itu. Berarti dari hadis yang pertama yang awal-awal kita bahas sampai sekarang ada berapa warna yang disebutkan Rasulullah? Atau yang diriwayatkan ada berapa warna? 1,
hijau, terus? Hah? Hah? Merah, terus? Putih, terus? Sudah? Sudah 3. Merah, hijau, putih. Ya. Oke. Alhamdulillah. Ada 3 warna. Sudah jelas. Oh, berarti warna ini bagus. Warna ini bisa kita tiru. Warna ini bisa kita jadikan bahan pakaian. Ya. Bisa kita memakai warna ini. Ya. Merah, hijau, putih. Kemudian di sini jelaskan lagi dalam hadis yang lain, masih tentang warna ya sepertinya. An Aisyata qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika pada suatu pagi hari Rasulullah keluar dari rumah ya. Zata ghadatin wa alaihi mirtun min sya'arin aswada. Mirtun min sya'arin aswada. Ya, suatu ketika pada pagi hari Rasulullah SAW keluar dari rumah dengan mengenakan pakaian tebal yang terbuat dari bulu hitam. Ya, pakaian tebal yang terbuat dari bulu warna hitam. Ini bulunya itu hitam. Di sini dijelaskan oleh pensyarah, secara asalnya mirtun itu berarti kain tebal. Mirtun, 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 mirto, mirtun, mirtun. Nah, gitu ya. Berarti kain tebal yang lebar, digunakan untuk menutup badan. Ya. Kain tebal yang lebar digunakan untuk menutup badan itu namanya mirtun. Dan di sini Rasulullah mengenakan mirtun dari bulu hitam. Ya. Berarti ada berapa warna sekarang? Nambah 1 lagi. Warna hitam. Tadi ada merah, hijau, putih, hitam. Oke, selanjutnya beliau menjelaskan, terkadang beliau memakai pakaian yang terdiri dari 2 potong, atasan dan bawahan, baju dan celana, ya, seperti sarung atau selendang. Terkadang juga beliau memakai gamis, ya, jubah dan pakaian yang lain. Hal ini menunjukkan bahwasannya sebenarnya pembahasan seputar pakaian ini cukup luas. Ya. Kata beliau, pada dasarnya semua jenis pakaian hukumnya halal, kecuali jika terdapat dalil atau hal-hal yang kemudian merusak kehalalannya. Ini pakaian halal, tapi nggak jadi halal karena apa? Beberapa sebab. Salah satunya apa? Apa? Pakaian yang harusnya halal jadi haram. Hah? Apa? Ada salibnya. Menyerupai orang kafir atau menyerupai agama lain. Salah satunya itu, ya. Kemudian terbuat dari bahan yang haram. Apa? Dari sutra. Pakaian laki-laki itu nggak boleh dari sutra, haram. Ya. Atau mungkin pakaian itu berpotensi besar menimbulkan kesombongan. Nah, di hadis yang paling awal. Ya, terserah pakai pakaian apapun, ya. Tapi jangan sampai sombong. Gara-gara pakai pakaian ini dia jadi sombong. Pakaianku bagus. Ini loh.
buatan Eropa, ini loh buatan ini loh buatan tangan sendiri, dan lain sebagainya. Ya, yang menimbulkan kesombongan. Tapi kalau nggak menimbulkan kesombongan ya silahkan gitu. Kemudian menyerupai orang kafir sudah disebutkan tadi ya, atau menjadi pakaian syuhrah yang semata-mata untuk tampil aneh dan mencolok di tengah masyarakat. Ya, sudah dijelaskan dulu. Tatkala ada suatu kaum atau suatu desa yang terpencil ya, kemudian ada orang Islam datang kok pakai jubah, padahal orang di sana atau di desa itu nggak kenal sama jubah, nggak kenal sama gamis, ya, itu akan menjadi pakaian yang aneh menurut desa tersebut. Ya, itu nggak boleh. Itu menjadi nggak boleh. Tapi kalau sudah dimaklumi, oh pakaian seperti ini itu pakaian ala-ala Islam, berarti nggak apa-apa, nggak masalah. Tatkala pakaian tersebut sudah diketahui, ya. Tapi kalau pakaian tersebut nggak diketahui, misalkan, iki Islam kok pakaian ini, misalkan, iki santri tapi kok pakaian ini, ya mungkin. Pecinya kok kayak mahkota, mungkin. Pecinya kok kayak bandu, mungkin, dan lain sebagainya. Ya. Intinya kenakanlah pakaian sesukamu. Silahkan pakai pakaian terserah ya. Yang penting jangan sampai sombong dan berlebih-lebihan. Itu kan hadis yang awal-awal. Ya. Adapun secara umum selama tidak dilarang oleh syariat maka hukumnya halal ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Surat Al-A'raf ayat ke-32. Ya. Artinya adalah katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik. Ya. Siapa yang mengharamkan gitu loh. Katakan siapa yang mengharamkan. Maksudnya apa? Silahkan kenakan apapun pakaiannya ya. Selama itu tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Gitu. Surat Al-A'raf ayat ke-32. Oke. Itu merupakan akhir pembahasan dari pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Intinya di sini dijelaskan bahwasanya hukum asal semua jenis pakaian yang ada adalah mubah, boleh dipakai, halal, boleh, atau mubah, ya, boleh dipakai, tidak diharamkan, kecuali beberapa di antaranya yang mengharamkan, ya. Kecuali beberapa di antara yang diharamkan demi mencegah keburukan serta menjaga agama dan kehidupan seorang hamba. Ya, segala jenis pakaian itu boleh, asalkan itu tadi loh, nggak sombong, kemudian nggak mencolok, kemudian nggak menjadi pakaian yang menjadikannya dia itu dilihat orang, ya, ditoleh orang. Atau mungkin pakaian yang terlihat auratnya, ya, bolong-bolong misalkan, atau mungkin bahkan berpakaian tapi nggak berpakaian, ya. Apa maksudnya? Berpakaian tapi nggak berpakaian, ketat atau sangat nempel di tangannya, kakinya dan lain sebagainya. Itulah yang namanya berpakaian tapi telanjang. Itulah yang sangat diharamkan, nggak boleh. Terus apa gunanya pakaian kalau tetap kelihatan telanjang? Bukankah pakaian itu tujuan asalnya untuk menutupi aurat?
Tapi tatkala pakai pakaian yang seperti itu, bukankah itu malah menunjukkan bahwasanya ini loh auratku? Ya. Paham sampai sini ya? Baik laki-laki maupun perempuan sama. Kan saya laki-laki nggak apa-apa, sama nggak boleh. Ya, telanjang. Atau mungkin yang biasa kita jumpai itu biasanya itu pakaian renang. Ya, pakaian renang. Kalau di TV-TV atau di toko-toko itu biasanya ada pakaian renang itu biasanya slim fit. Bahasanya itu slim fit. Ketat. Ya. Maka jangan sampai ya santri memakai pakaian-pakaian yang seperti itu. Pakai training tapi ketat seret. Warna coklat lagi. Ini anaknya telanjang ya. Dari belakang kelihatan. Sama saat jalan, ini telanjang atau pakai baju dia. Saking ketatnya, sudah badannya warnanya coklat, pakai celana ketat warnanya coklat juga. Malah kelihatan telanjang. Apalagi double, pakaiannya yang atas kaosnya juga coklat. Kulitnya coklat, pakaiannya coklat, seakan-akan dia telanjang. Ya, memang telanjang. Ya. Maka jangan sampai santri seperti itu. Yang masih punya celana-celana pensil atau pulpen, ya silakan dihilangkan. Ya, pensil pulpen yang ketat, yang nemplek-nemplek, nah itu bahkan nyepotnya angel. Ya, melepas celananya susah. Kadang sampai ditarik-tarik, kadang sampai minta bantuan orang. Atau mungkin sampai ya, bahkan ya, kami sendiri pernah menjumpai orang itu pakai celana pensil. Make loh ya, bukan melepas, make itu pakai kresek kakinya. Jadi kakinya itu dibuntel kresek dulu atau plastik, ya. Kemudian baru dimasukkan, plung. Kenapa? Kalau nggak pakai kresek nggak bakalan bisa masuk. Ngelepasnya pun kayak gitu, ya. Kadang ada yang disabuni dulu, pakai sabun biar licin atau pakai apa? Namanya sampo, ya sampo biar licin kakinya baru bisa surut gitu celananya sampai seperti itu. Nuruti apa? Tren. Lagi-lagi tren. Lagi-lagi tren, viral dan lain sebagainya. Maka jangan sampai santri seperti itu ya. Jangan sampai. Ya. Namun berbeda lagi dengan orang-orang yang gemuk. Biasanya mereka itu enggak niat untuk ketat. Mereka itu enggak niat untuk pakai baju ketat, tapi memang ukurannya seperti itu. Enggak cukup. Ya. Bahkan kakinya itu pas sama celana. Kalau enggak jahitkan sendiri enggak ada ukurannya. Ya. Memang susah. Ya. Makanya usahakan jangan lemu. Ya. Jangan gemuk. Usahakan jangan gemuk. Jangan gemuk tapi berotot atau berdaging. Gemuk silahkan, tapi jangan gemuk lemak, ya gemuk daging. Gitu loh. Ya. Gitu ya, paham? Makan yang bergizi, olahraga jangan lupa, jangan cuma mager. Oke? Paham santri ya? Paham? Hari Ahad futsal? Insya Allah biiznillah. Doa gitu loh. Minta apapun itu doa. Futsal di depan. Pakai gawang besi. Kan jaringnya sudah ada. Hah? Lihat jaret.
nggak masalah, kuat kok. Laki-laki itu kuat. Gejret itu biasa. Sliding tackle, ya. Gitu ya. Ya, oke, cukup itu dulu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih. Wallahu taala alam bisawab. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kita tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.